Selamat sore Bapak Ibu, selamat datang di Trimoga Webinar. Perkenalkan, nama saya Arif Yanto, selaku moderator pada sore hari ini yang akan memandu acara hari ini dari awal sampai akhir. Tentunya pada hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tema terkait dengan kenyamanan dan perlindungan investasi di pasar modal. Nah, kita akan coba menggali di dalam bersama narasumber yang langsung. Bagi Bapak Ibu yang sudah memang berinvestasi di pasar modal, tentu ingin tahu seberapa amankah kita kalau sudah berinvestasi di pasar modal nih. Saham saya taruh di mana ya? Atau mungkin kira-kira kalau saya beli saham tuh aman nggak ya? Saya dapat nggak ya sahamnya? Uangnya seperti apa gitu? Nah, nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Oke. Sebelum acara kita lanjutkan, saya akan bacakan peraturan yang perlu kita sepakati bersama. Nah, yang pertama, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan drop di box Q&A dengan menyebutkan nama Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator dan dijawab langsung juga oleh para narasumber. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimoga, bisa follow Instagram kami @trimogasekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan jadwal event-event Trimoga. Seperti acara IG Live Trimoga Sekuritas, Trimoga Market Talk, yang kami adakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 12 WIB, dan IG Live Trimoga Investop yang hadir setiap Jumat pukul 16.30. Dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai Clubhouse, bisa banget nih follow Clubhouse @trim.sekuritas di jam 16 setiap hari Selasa sampai dengan Kamis. Oke. Nanti pada acara sore hari ini akan ada giveaway yang dipersembahkan oleh SRO dan SIPF dalam bentuk saldo RDN dan juga saldo GoPay. Ya, ini persembahan dari SRO dan juga SIPF. Nah, diharapkan Bapak Ibu stay sampai akhir acara. Nanti akan kami umumkan pemenangnya siapa saja. Jadi tetap ikuti acara kami sampai dengan akhir ya. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Ruth. Selamat sore Pak Arif. Oke, ya. Bu Ruth Yendra ini sebagai Kepala Unit Pemasaran Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia ya Bu? Ya, betul Pak. Oke, baik Bu Ruth. Yang kedua saya akan sapa selanjutnya itu, selamat sore Pak Bayu Priguna. Halo Pak Arif, selamat sore. Sore Pak Bayu, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Pak Bayu ini sebagai Kepala Satuan Manajemen Strategis dan Pengembangan Bisnis Indonesia SIPF ya, betul ya Pak Bayu ya? Ya betul Pak Arif. Oke Pak Bayu, oke. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan pertama-tama untuk waktu dan kesempatannya pada Ibu Ruth untuk memaparkan presentasinya terlebih dahulu. Silakan Ibu Ruth. Terima kasih Pak Arif. Selamat sore juga Mas Bayu, Bapak Ibu peserta. Selamat sore semuanya. Salam sehat semuanya. Semoga di sore hari ini kita bisa mendapatkan sharing-sharing mungkin dari Kese, mungkin juga nanti Bapak Ibu ada yang bertanya gitu, silahkan aja ya. Baik, saya langsung izin untuk sharing screen ya Pak Arif ya. Silakan Bu. Oke, keamanan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia mungkin tidak lepas dari layanan jasa yang disediakan KSEI untuk di pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita dapat menyimpulkan sebenarnya aman nggak sih kita berinvestasi di pasar modal Indonesia, mungkin kita perlu juga untuk tahu nih sebenarnya siapa itu KSEI gitu ya, layanan KSEI di pasar modal Indonesia gitu. Nah, sore hari ini saya juga bawa data
terkait investor, data statistik yang memang ada di KSEI terkait dengan berapa sih sekarang jumlah investor di pasar modal Indonesia gitu ya, terus demografinya gimana. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan fasilitas akses. Nah, pertama-tama kita sebelum jauh membicarakan KSEI, kita lihat dulu nih posisi KSEI sebenarnya ada di mana sih di struktur pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, KSEI ini bisa dibilang sih back office-nya Bursa Efek ya, karena memang kalau buat investor mungkin yang pertama kali kenal atau sering, pokoknya gak jauh lah kalau diomongin pasar modal Indonesia, mungkin yang paling dikenal adalah Bursa Efek Indonesia gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu jadi nasabahnya Trimegah ya pasti ya Trimegah gitu yang pertama kali dikenal gitu. Tapi kurang kenal dengan KSEI karena memang KSEI ini menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian gitu ya. Jadi memang melanjutkan proses dari Bursa Efek ke KPEI dan baru di KSEI gitu. Intinya tuh emang terakhir kali lah yang melakukan pemindah bukuan gitu ya dan penyelesaian transaksi gitu. Nah, KSEI ini didirikan emang sudah sejak tahun 97 ya Bapak Ibu, yang waktu itu memang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya didirikan KSEI? Itu memang menyediakan jasa kustodian sentral. Maksudnya jasa kustodian sentral ya yang nyimpen gitu ya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham, pernah kepikiran nggak sih sahamnya tuh sebenarnya disimpannya di mana, bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata saham yang Bapak Ibu punya disimpan atau diadministrasikan di sistem penyimpanannya KSEI gitu. Karena memang saham sekarang udah dalam bentuk scriptless ya. Kalau Bapak Ibu beli saham udah nggak lagi terima scriptnya gitu kan. Nah, yang bentuk scriptless ini disimpannya di KSEI. Selanjutnya bareng dengan Bursa Efek dan KPEI, KSEI ini menjadi self-regulatory organization juga di pasar modal Indonesia. Tadi bertiga ya. Nah, KSEI ini juga sebenarnya berbentuk swasta gitu ya. Pemegang sahamnya itu ada Bursa Efek, KPEI, perusahaan efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Nah, KSEI ini menyimpan saham yang yang sudah berbentuk scriptless. Kalau saham dalam bentuk script itu disimpan di biro administrasi efek atau diadministrasikan di biro administrasi efek. Jadi Bapak Ibu kalau masih pegang saham dalam bentuk script, sebenarnya yang mengadministrasikan itu adalah di biro administrasi efek. Nggak bisa diperdagangkan juga di bursa efek, harus dikonversi dulu ke bentuk scriptless. Nah, KSEI itu juga sebenarnya tidak berhubungan dengan investor secara langsung, makanya Bapak Ibu sebagai investor kurang kenal KSEI gitu ya, karena memang KSEI ini tidak berhubungan langsung dengan investor. Jadi pemakai jasanya KSEI itu adalah perusahaan efek atau broker atau perusahaan sekuritas, itu sama aja. Nah, ini contohnya adalah Trimegah Sekuritas gitu ya. Lalu ada juga bank kustodian dan ada juga issuer gitu ya. Issuer itu yang menerbitkan efek, baik efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Nah, register ini adalah Biro Administrasi Efek. Lalu ada fund manager atau manajer investasi, ada agen penjual reksadana. Nah, ini kaitannya dengan reksadana yang diadministrasikan di KSEI juga. Lalu ada juga bank administrator RDN. Nah, kalau Bapak Ibu jadi investor, buka rekening di Trimegah gitu ya, pasti Trimegah juga bukain RDN. Nah, RDN itu dibuka tidak di sembarangan bank gitu ya. Saat ini ada 16 bank administrator RDN yang sudah bekerja sama dengan KSEI supaya bisa bukain rekening RDN Bapak Ibu gitu ya, untuk taruh uangnya untuk
transaksi di pasar modal. Nah, lalu tadi kan KSEI sebagai lembaga penyimpanan. Apa aja sih yang disimpan gitu ya, selain melakukan penyelesaian transaksi, tadi kan sebagai penyimpan juga kan, lembaga penyimpan. Nah, apa aja sebenarnya yang disimpan? Nah, semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek disimpannya di KSEI. Jadi, saham itu belum bisa diperdagangkan di bursa sebelum dicatetin juga di KSEI gitu. Atau udah dicatetin di KSEI belum di bursa juga nggak bisa dijual beli gitu. Jadi emang harus bersama-sama gitu. Lalu ada obligasi yang diterbitkan oleh korporasi, ada obligasi yang diterbitkan pemerintah, lalu ada term note, ada reksadana. Ini jumlahnya udah banyak ya, jumlah reksadana. Lalu ada yang bentuk lainnya. Nah, jumlah investor per Juni kemarin itu sudah mencapai 5,6 juta gitu ya, dan mayoritas berbentuk individu. Nah, yang institusi sekitar 34 jutaan gitu. Nah, ini tadi layanan jasa KSEI. Yang pertama penyimpanan efek, semua saham yang semua efek yang diperdagangkan disimpannya di KSEI gitu ya. Didaftarin dulu dan dibukain rekening. Nah, Bapak Ibu kalau buka rekening di Trimegah ini wajib juga bukain rekening atas nama Bapak Ibu di KSEI. Tujuannya untuk menyimpan sahamnya yang dipunya Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebenarnya investor tuh nggak perlu repot-repot sih untuk buka rekening di KSEI sebagai central custody-nya gitu ya, karena yang melakukan KYC, yang ketemu sama investor itu adalah wakil perantara, dalam hal ini misalnya Trimegah Sekuritas gitu. Jadi udah sangat dimudahkan. Lalu nanti dibukain rekening di KSEI, KSEI juga mengadministrasikan dan melakukan perhitungan hak manfaat atas efek atau hasil dari corporate action gitu ya, misalnya ada dividen, ada kupon, itu KSEI yang mengadministrasikan, menghitung, sekaligus mendistribusikan. Jadi KSEI juga melakukan penyelesaian transaksi di luar bursa ini untuk obligasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu beli obligasi itu ada di over the counter atau di luar bursa transaksinya. Nah, itu diselesaikan juga di KSEI gitu. Lalu ini yang menjadi tonggak sejarah di pasar modal juga sebenarnya keberhasilan KSEI dalam menyediakan infrastruktur investasi, di mana ini ada satu platform yang mempertemukan pelaku-pelaku untuk transaksi reksadana gitu ya. Ada manajer investasi, bank kustodian, agen penjual reksadana, perusahaan efek, pokoknya semua yang terlibat di reksadana udah punya satu platform yang memang dikelola oleh KSEI. Itu mempermudah dalam melakukan pelaporan, terus pengambilan data statistik gitu. Ini layanan jasa KSEI selanjutnya, yaitu ada sebagai generator SID, Single Investor Identification. Nah, ini Bapak Ibu kalau udah jadi investor, pasti udah punya yang namanya SID. Karena belum bisa disebut investor kalau belum punya SID, karena ini tanda pengenalnya investor di pasar modal Indonesia. Lalu KSEI ini juga menyediakan fasilitas akses. Nah, nanti kita akan bahas juga akses lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir nih yang menarik, pengembangan terakhirnya yaitu di Easy KSEI. Kalau Bapak Ibu pernah terima email nggak dari KSEI terkait undangan untuk mengikuti RUPS? Nah, per 28 Juni kemarin Bapak Ibu tayangan RUPS sudah diimplementasikan, jadi Bapak Ibu sebagai pemegang saham kalau mau ikut RUPS udah kayak sekarang aja nih kita webinar Zoom gitu ya, udah bisa ikut RUPS secara online. Lalu KSEI juga sebagai penerbit ISIN Code. Ini untuk efek-efek yang diterbitkan di Indonesia.
Nah, ini sedikit gambaran terkait kondisi KSEI sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000 gitu. Kalau sebelum tahun 2000 saham-saham masih dalam bentuk script. Jadi karyawannya banyak gitu ya, kertas-kertasnya juga banyak, kertas-kertas saham yang mesti diselesaikan transaksinya gitu ya, dicap satu-satu. Bayangkan ketidakefisiensinya proses sebelum tahun 2000 gitu ya. Kan resiko juga banyak gitu kalau masih dalam bentuk script. Mungkin ada bencana, pemalsuan gitu kan. Apalagi investasi dilakukan jangka panjang gitu. Kalau saham lembaran kertas terus disimpan 10 tahun, 20 tahun, kita udah nggak tahu tuh bentuknya kayak apa gitu kan. Jadi oleh karena itu mulai tahun 2000 KSEI ini bersama-sama dengan SRO sudah mengimplementasikan namanya scriptless trading gitu ya. Nah, saham-saham udah dikonversi jadi scriptless, udah pakai teknologi, udah gampang sekarang dalam berinvestasi di saat mau beli saham gitu atau jual beli saham gitu lebih gampang gitu dan lebih cepat. Waktu penyelesaian transaksinya juga lebih cepat gitu ya. Apalagi sekarang udah di T+2. Nah, sekarang kita masuk ke data statistik ini per Juni 2021 kemarin ya Bapak Ibu ya. Tadi udah disebutin kalau investor di pasar modal Indonesia jumlahnya udah 5,6 juta. Nah, kenaikannya selama pandemi ini sungguh menarik sebenarnya ya. Mall-mall banyak yang sepi gitu ya di luar sana, misalnya mau ke Pacific Place atau ke Kota Kasablanka mungkin lagi sepi gitu ya, tapi di mallnya pasar modal Indonesia atau di bursa efek Indonesia lagi rame gitu ya. Terlihat juga dari kenaikan jumlah investor. Ini aja baru tengah tahun dari sampai dengan Juni udah naik 44,45% kenaikannya. Mungkin kita bisa jadi di akhir tahun naik 100% gitu ya jumlah investornya. Nah, setelah di breakdown jumlah investor ini, yang paling banyak adalah nasabah reksadana. Nasabah reksadana udah mencapai 4,9 juta, lalu nasabah saham, obligasi gitu ya, dan produk lainnya itu 2,5 juta. Nah, karena KSEI juga sudah ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pengeneratan SID untuk investor surat berharga negara yang disimpan di BI, itu kita juga bisa tahu bahwa udah ada 538.000 investor. Nah, kalau dilihat dari demografinya, ini mayoritas memang investor berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Kalau usia ini menarik, usia yang mendominasi di pasar modal Indonesia ini adalah usia muda gitu ya. Anak-anak muda itu udah di bawah 30 tahun ada 58,39%. Tapi meskipun demikian kalau dilihat dibandingin dengan asetnya gitu ya, asetnya jauh sih dari investor yang di atas 60 tahun gitu. Tapi ini satu kemajuan di mana investor atau masyarakat muda ini tuh udah melirik instrumen-instrumen investasi di pasar modal Indonesia. Nah, lalu dari pekerjaan itu juga bisa diketahui gitu ya, kebanyakan udah pegawai. Nah, dari pendidikan ini kebanyakan SMA gitu. Nah, ini menunjukkan investor muda ini masih di bangku sarjana gitu, belum lulus. Jadi itu mayoritas gitu ya anak-anak mahasiswa yang lagi kuliah terus jadi investor gitu, karena di universitas itu juga ada galeri-galeri investasi Bursa Efek Indonesia gitu yang dekat dengan mereka supaya juga mereka kenal dengan pasar modal Indonesia. Nah, dari penghasilan
ini mayoritas investor penghasilannya ada di 10-100 juta. Kalau dilihat dari persebarannya, memang investor mayoritas atau didominasi atau di paling banyak ada di Pulau Jawa gitu ya. Lalu ada disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, lalu ada Maluku dan Papua. Nah, sebenarnya ini juga menjadi salah satu alasan atau pertimbangan KSEI dalam menyediakan infrastruktur EASY tadi yang mendukung elektronik RUPS, penyelenggaraan elektronik RUPS. Karena kasihan ya buat investor-investor misalnya RUPS-nya adanya di Jakarta, padahal pemegang sahamnya misalnya ada di Kalimantan. Untuk ikut RUPS butuh waktu, butuh biaya gitu ya. Nah, dengan digunakannya teknologi gitu, diharapkan partisipasi dari pemegang saham untuk mengikuti RUPS itu semakin meningkat. Sekarang kita masuk ke akses gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu peserta pada sore hari ini sudah menjadi investor, ini sudah dilalui, tapi yang pengen saya tekankan adalah Bapak Ibu udah harus mulai aware dengan yang namanya sub-rekening efek, dengan yang namanya IFUA, dengan yang namanya RDN. Karena ini banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke KSEI gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau buka rekening di Trimegah gitu ya, nah Bapak Ibu ini juga dibukain rekening di KSEI. Rekeningnya namanya subrekening efek untuk menyimpan saham atau obligasi atau produk yang lainnya selain reksadana gitu ya. Nah, subrekening efek ini udah per masing-masing investor gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu mulai cek gitu, berapa ya subrekening efeknya aku gitu ya. Nah, kalau Trimegah Sekuritas kodenya itu LG001 berapa. Nah, nanti mulai dicek ya Bapak Ibu karena ini adalah rekening sahamnya Bapak Ibu gitu sebagai investor. Nah, kalau Bapak Ibu punya reksadana, rekeningnya beda lagi, namanya Investor Fund Unit Account atau IFUA. Ini untuk nyimpan reksadana. Nah, subrekening efek, IFUA, itu dibuka berdasarkan identitas dari masing-masing investor ya. Jadi nggak udah terpisah nih antara satu dan lainnya. Dan pembukaan SRE ini diikuti oleh pembukaan RDN tadi ya, rekening dana nasabah. Kalau SRE buat nyimpan saham, kalau bank RDN itu adanya di bank administrator RDN tadi yang udah sempat dijelaskan di sebelumnya, itu untuk nyimpan dana untuk bertransaksi di pasar modal. Nah, ini sebenarnya juga kalau misalnya udah punya SRE ini udah dilalui juga. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang melakukan KYC adalah perusahaan efek atau bank kustodian atau manajer investasi atau agen penjual reksadana. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ada data yang masih belum sesuai atau datanya nggak valid atau ada perubahan data misalnya. Nah itu nggak datang ke KSEI karena KSEI tadi tidak berhubungan secara langsung dengan investor. KSEI hubungannya dengan Trimegah gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai nasabah Trimegah kalau ada perubahan data ya menginformasikan kepada Trimegah supaya diupdate gitu. Nah, sebenarnya data KSEI ini juga sistemnya KSEI sudah terintegrasi dengan sistemnya Dukcapil. Nah, ini lebih mudah dan mempercepat dalam proses pembukaan rekening. Apalagi Trimegah juga udah ada pembukaan secara online ya, jadi udah gampang, udah host to host gitu ya, lebih cepat lagi pembukaan rekeningnya. Nah, ini terkait dengan SID tadi. SID itu identitasnya investor di pasar modal Indonesia. Nggak ada larangan buat Bapak Ibu buka rekening lebih dari satu. Meskipun misalnya di Trimegah nih,
uh, punya subrekening efek lebih dari satu, itu nggak apa-apa. Apalagi misalnya Trimegah ini juga punya aset manajemen gitu ya, sebagai agen penjual reksadana juga, bisa juga IFU beli reksadana gitu, nanti Trimegah akan bukain IFUA gitu ya, itu rekeningnya bisa banyak. Atau misalnya di broker lain atau agen penjual reksadana yang lain gitu ya, itu nggak ada batasan berapa banyak sih rekening yang boleh dibuka sama investor gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah SID-nya harus satu. Nah, SID-nya ini Bapak Ibu nanti juga bisa cek depannya yang IDD berapa gitu ya, karena memang Bapak Ibu sebagai investor individu gitu, individu domestik. Nah, ada standarnya, ada 15 karakter yang nanti Bapak Ibu sebenarnya juga bisa cek sih di digit ke-4 sampai ke-7 itu tanggal dan bulan lahirnya Bapak Ibu sebagai investor. Nah, dengan adanya SID ini tuh mempermudah sebenarnya dalam melakukan konsolidasi. Nah, nanti konsolidasinya dilakukan di fasilitas akses, karena berdasarkan SID ini tuh KSE menyediakan satu fasilitas untuk investor dapat melakukan monitoring. Tadi kan nggak ada batasan nih sebenarnya berapa banyak sih rekening yang boleh dimiliki gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, KSE ini menyediakan fasilitas akses supaya Bapak Ibu bisa melakukan monitoring di SRE punya saham apa aja sih, jumlahnya berapa, mutasinya bagaimana gitu ya. Terus punya IFUA di agen penjual reksadana A, reksadana yang dipunya apa aja. Terus laporan mutasi, laporan bulanannya gimana gitu. Itu juga bisa dilakukan pengecekan di akses KSEI. Nah, dulu akses ini dicetak kartunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah investor senior gitu ya, udah lama menjadi investor di pasar modal Indonesia, mungkin pernah dikirimin kartu akses gitu ya. Nah, sejak 2019 kemarin, tepatnya di bulan Mei, KSEI tidak lagi mencetakkan kartu akses karena banyak banget kekurangannya gitu ya. Yang pertama butuh biaya juga, di Trimegah juga butuh biaya juga buat ngirimin ke nasabah-nasabahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu, KSEI sudah memperbaiki mekanisme dalam melakukan registrasi di akses. Ini udah cukup informatif, menu-menunya gitu ya, ada menu portofolioku, pusat informasi, ada pusat edukasi, dan easy tadi yang mendukung penyelenggaraan elektronik RUPS. Untuk login gampang lah Bapak Ibu, karena saat SID-nya jadi, nah tadi kan sampai dengan 2019 itu kan saya kirimin kartu kan, dan PIN ke investor gitu ya melalui perusahaan efek. Nah, setelah tidak dicetakin lagi untuk investor baru yang SID-nya baru jadi, saya kirim email. Jadi jangan kaget, loh kok saya nggak daftar di KSE kok dapat email dari KSE ya. Itu bukan penyalahgunaan data ya, karena memang Trimegah wajib untuk membukakan rekening juga di KSEI. Karena sering juga nih KSE dituduh menyalahgunakan data gitu ya, karena nggak berhubungan sama nasabah terkait tapi dapat SID gitu ya. Nah, ini terima kasih juga pada Trimegah yang udah memberikan kesempatan KSE untuk bertemu dengan para investor gitu ya, supaya tidak salah paham gitu terkait dengan email-email yang disampaikan oleh KSEI. Nah, registrasinya gampang kok Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang kita udah terbiasa belanja online gitu ya, kan kita juga bikin akun gitu, misalnya mau belanja apa gitu kan, mereka punya aplikasi ya, kita mesti daftar. Nah, pendaftarannya sama, dan ini juga sudah cukup user friendly gitu ya. Sebagai investor individual lokal, Bapak Ibu hanya perlu menyebutkan nama, NIK ini nomor KTP ya Bapak Ibu ya, lalu ada nomor handphone dan alamat email. Nah, alamat email ini harus sesuai dengan alamat email yang Bapak Ibu udah daftarin di Trimegah, karena datanya KSE sebenarnya ya datanya yang disampaikan oleh Trimegah ke KSE gitu. Jadi kalau emailnya yang
digunakan untuk pendaftaran itu tidak terdaftar, ya nggak bisa registrasi gitu karena ada validasi. Lalu udah ini gampang bikin password segala macam, nanti kalau udah selesai bikin password udah selesai gitu ya. Semudah itu Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal login menggunakan alamat email sebagai user ID-nya dan password tadi yang udah dibikin. Kalau lupa udah gampang, ada lupa password gitu ya, udah OTP-nya dikirim ke email, gampang untuk membuat password baru. Ini menu-menunya tadi udah sedikit dibahas juga, menu portofolio, ada notifikasi ini untuk nasabah reksadana. Jadi per Februari kemarin untuk nasabah reksadana itu kan biasanya untuk laporan mutasi maupun laporan bulanan itu dikirimkan oleh bank kustodiannya kan lewat email gitu ya. Nah per Februari itu ada peraturan bahwa nggak perlu lagi nih BK kirim-kirim email gitu ya. Investor udah bisa langsung download di akses gitu, udah gampang. Nah cara cek kartunya di mana. Nah ini udah gampang juga. Tadi kan udah nggak ada kartu fisiknya, tinggal digital cardnya gitu. Nah untuk Bapak Ibu misalnya pengen tahu nih punya subrekening efek itu terdaftar di mana aja sih gitu ya, atau SID-nya itu terhubung di rekening mana aja, itu ada di menu ini nih, manajemen investor Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau cek, wah ternyata ketahuan semua ya, kelihatan semua rekening-rekening yang dipunya. Lalu ini menu portofolio, Bapak Ibu bisa cek masing-masing broker tuh ada apa aja sih sahamnya, jumlahnya berapa, nilainya berapa, statusnya seperti apa gitu ya. Nah, lalu ini tadi laporan mutasi dan laporan bulanan juga udah bisa di-download, diakses. Dan yang terakhir ini RUPS, Bapak Ibu, udah keluar juga peraturan OJK terkait dengan pelaksanaan RUPS secara elektronik. Nah, sebenarnya RUPS secara elektronik ini tidak meniadakan RUPS secara fisik bagi Bapak Ibu yang memang tinggal di Jakarta gitu ya, dan emitennya membuka investor boleh datang karena kan kita di tengah-tengah pandemi nih ya, pasti ada pembatasan gitu jumlah peserta yang boleh pemegang saham yang boleh hadir seperti itu. Nah itu peraturannya udah keluar. Nah elektronik RUPS tidak meniadakan RUPS secara fisik. Jadi kalau misalnya pengen dapat goodie bag, karena kan apa sih yang ditunggu-tunggu sama investor kalau datangnya RUPS ya dapat goodie bag-nya gitu ya, dapat souvenirnya gitu. Nah itu masih bisa datang, tapi ini ada alternatif lainnya yaitu elektronik RUPS. Nah dari tahapan-tahapan ini sebenarnya kan pengumuman RUPS, Bapak Ibu semuanya bisa dapat sih pengumuman RUPS di websitenya KSEI udah sangat lengkap. Lalu setelah itu ada pemanggilan RUPS. Jadi pemegang saham yang berhak hadir RUPS dapat email pemanggilan gitu ya. Makanya nanti Bapak Ibu coba dicek di emailnya, dapat nggak nih email pemanggilan kalau emitennya lagi RUPS, karena bulan-bulan ini sampai bulan depan ini lagi banyak-banyaknya emiten yang melakukan RUPS. Nah penyampaian konfirmasi keikutsertaan ini bisa langsung melalui akses ya. Tadi kan menu easy itu ada di akses, nanti tinggal diklik-klik aja. Dari sisi investor sih cukup mudah gitu ya, karena tinggal pilih-pilih aja. Tapi mungkin kalau dari sisi emiten, Biro Administrasi Efek, perusahaan efek ini mempersiapkannya ini butuh proses gitu ya, ada upload segala macam gitu. Kalau dari investornya sih gampang. Nah, pada masa pemanggilan Bapak Ibu udah bisa memberikan konfirmasi keikutsertaan gitu ya, mau datang sendiri atau mau memberikan kuasa kepada siapa gitu ya. Kuasanya ini ada ke individual domestik, intermediari ini adalah perusahaan efek atau bank kustodian. Misalnya Bapak Ibu memberikan kuasa kepada Trimegah untuk hadir ke RUPS-nya Bapak Ibu gitu.
itu bisa juga, lalu ada independen representatif. Nah, deklarasi ini bisa disampaikan sampai dengan H-1 pukul 12. Nah, sekaligus bisa menyampaikan suaranya gitu ya. Suaranya ini juga misalnya di RUPS tersebut ada berapa agenda sih gitu yang akan dibahas. Nah, Bapak Ibu mau accept, reject atau abstain segala macam itu bisa. Nah, nanti pelaksanaan RUPS-nya udah bisa online, Bapak Ibu, udah gampang. Lalu setelah itu ada pelaporan RUPS juga gitu, bisa melihat vote result report-nya. Nah, ini tampilan easy KSCI-nya, Bapak Ibu, udah gampang sebenarnya. Pokoknya nanti dicoba, kalau ada kesulitan ada panduannya juga di websitenya KSCI. Pilih panduan easy untuk pemegang saham. Nah, ini karena kita temanya adalah kenyamanan dan perlindungan investor gitu ya. Nah, KSCI ini juga memiliki mekanisme perlindungan investor. Dari tadi semua yang kita bahas, SID, SRE, IFUA, RDN, fasilitas akses itu adalah mekanisme perlindungan investor yang disediakan oleh KSCI. Kenapa SID bisa disebut untuk melindungi investor gitu ya? Karena ya semua investor tuh harus punya SID, ada tanda pengenalnya dalam bertransaksi di bursa efek tuh ada pengenalnya nih, siapa nih yang lakukan transaksi gitu. Lalu SRE IFUA tadi ini rekening efek dan rekening yang menyimpan reksadana ini udah dibukain per masing-masing investor. Nggak bisa misalnya karena Ruth dan Pak Arief temenan gitu ya, terus buka rekeningnya Ruth dan Arif gitu, itu udah nggak boleh. Nanti pakai KTP-nya siapa gitu ya, KTP-nya Ruth atau KTP-nya Pak Arif gitu. Nah, itu nggak bisa juga, harus per investor masing-masing. RDN juga sama, itu juga dibukain di bank administrator RDN per masing-masing investor. Nah, kalau salah satu dari SID atau SRE atau RDN belum jadi, Bapak Ibu nggak bisa transaksi juga, nggak bisa beli saham gitu ya. Karena kalau misalnya beli saham, nah siapa nih, nanti nggak dikenali gitu, nggak punya SID. Kalau misalnya rekening efeknya belum jadi, nah nanti saham yang dibeli mau disimpan di mana? Lalu kalau misalnya RDN-nya belum jadi, uangnya mau diambil dari mana gitu ya. Jadi emang benar-benar ini adalah satu mekanisme perlindungan yang disediakan oleh KSCI. Selain itu, investor juga harus berperan aktif dalam melakukan pengecekan investasi yang telah dilakukan gitu ya. Nah, makanya disediakan fasilitas akses. Nah, partisipasi dari investor dalam melakukan monitoring ini juga sangat penting gitu ya. Apalagi misalnya nih habis transaksi, nah udah langsung dicek nih di T+2 gimana nih gitu ya, udah masuk atau belum di rekening. Oke. Lalu itu aja. Oh, ini ada sedikit informasi buat Bapak Ibu. Ini media sosialnya KSCI, nanti bisa di-follow, ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gitu ya. Lain ini nggak resmi gitu ya, karena kemarin ada yang mencoba tipu-tipu nih untuk biasa lah ya, transfer gitu yang mengatasnamakan KSCI di Telegram. Nah, ini semoga Bapak Ibu nggak ada yang menjadi korban ya. Oke, mungkin itu aja Pak Arief yang materi yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti bisa dipertajam di sesi diskusi. Oke, terima kasih Bu Ruth. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini SR-nya ada 3 ya Bu, tapi yang paling sering disebutkan cuma Bursa Efek Indonesia aja ya. Padahal peranan dari KSCI ini sangat vital ya Bu. Tapi memang fungsinya sangat strategis. Fungsinya paling akhir gitu ya. Iya. Oke, Bu Ruth, mungkin Bapak Ibu saya coba ingatkan lagi pada sore hari ini kita akan berikan giveaway. Jadi mungkin Bapak Ibu tetap ikuti acara sampai akhir. Untuk penanya nanti akan diberikan giveaway dari SRO dan juga dari SIPF, dan juga nanti ada berupa saldo OVO senilai 50.000 nih untuk 3 peserta. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk tetap bisa mengikuti acara sampai dengan akhir ya.
Oke, baik, terima kasih Bu Ruth untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin ke Pak Bayu nih. Pak Bayu, untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak untuk pemaparannya Pak. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Mbak Ruth pemaparannya. Saya coba nyambung ya, jadi biar suatu rangkaian sama Mbak Ruth tadi. Jadi kita ingin menyampaikan tentang perlindungan investor di pasar modal Indonesia gitu, yang dilakukan oleh Indonesia SIPF atau Securities Investor Protection Fund. Baik, jadi kalau tadi Mbak Ruth udah menjelaskan tentang KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan juga Peraturan OJK, maka izinkan saya untuk memperkenalkan lembaga penyelenggara dana pelindungan pemodal di pasar modal Indonesia, yaitu PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI, atau biasa juga kalau untuk terminologi internasional kita pakai adalah Indonesia SIPF, karena memang terminologi SIPF ini juga memang sudah diterapkan di berbagai negara gitu. Nah, lalu kalau KSEI tadi banyak yang belum tahu tentang KSEI, tentang SIPF nih lebih banyak lagi nih yang belum tahu pastinya teman-teman investor, meskipun kita tetap berusaha untuk memperkenalkan keberadaan lembaga ini beserta peran dan fungsinya kepada seluruh investor gitu. Nah, oke, jadi kita coba lihat di sini ya. Jadi kita investasi di pasar modal itu berada dalam ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, ini untuk memisahkan antara investasi yang kita lakukan di pasar modal ini dengan ada lagi investasi yang mirip-mirip seperti dilakukan di pasar modal, tetapi itu di luar pengawasan OJK. Salah satunya mungkin investasi di future atau kontrak berjangka gitu. Jadi misalnya ada beberapa penawaran di internet atau di iklan-iklan itu, ayo kita invest forex gitu, invest emas gitu di perusahaan berjangka, baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu di luar ruang lingkup pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ada regulator sendiri, yaitu di Kementerian Perdagangan melalui Bapepti. Nah, kenapa yang diawasi oleh OJK ini relatif kita katakan lebih aman daripada investasi yang lain? Karena kita punya lembaga perlindungannya di masing-masing bidang yang diawasi oleh OJK. Nah, kita coba bedah dari pertama, itu di bidang perbankan. Kita semua punya tabungan pasti ya. Jadi basic banget untuk kita investasi itu kita pasti udah punya tabungan sebelumnya. Nah, kalau tabungan kita di bank itu banknya kolaps atau mengalami likuidasi seperti tahun 98 atau kemudian di tahun 2008, itu ada yang menjamin keberadaan tabungan kita, yaitu namanya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS gitu. Nah, jadi kalau kita nabung misalnya sampai dengan 2 miliar itu maksimal dan tingkat bunganya memenuhi persyaratan dari LPS, itu kita akan dapat ganti utuh dari tabungan kita. Nah, konsep seperti LPS ini diterapkan juga di pasar modal, dilakukan oleh Indonesia SIPF gitu. Tapi bedanya apa? Yaitu yang tadi teman-teman investor itu menyimpan uang di bank. Kalau di pasar modal, sebagian besar yang disimpan oleh teman-teman adalah efek, yaitu saham, obligasi, maupun bentuk-bentuk turunannya. Meskipun ada juga dana terkait efek tersebut gitu. Tapi itu jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan efek, saham, dan obligasi yang teman-teman simpan gitu. Nah, di industri keuangan non-bank, asuransi, dana pensiun, dan lembaga lain, lembaga pembiayaan, itu sebetulnya juga disyaratkan ada lembaga yang serupa gitu. Asuransi itu di undang-undangnya diamanahkan ada lembaga perlindungan polis. Nah, ini yang kalau lembaganya sudah terbentuk, sebetulnya kita mungkin kisruh tentang Jiwasraya atau Bumi Putra, Asabri itu mungkin nggak terlalu sekencang sekarang gitu, karena nasabah asuransi itu bisa dapat suatu
jaminan dari lembaga perlindungan polis. Nah, cuman sayangnya ini belum diterapkan di Indonesia gitu. Mungkin dengan adanya kasus Jiwasraya, Asabri, Bumi Putra kemarin akan jadi lecutan juga bagi industri untuk segera membentuk lembaga perlindungan polis ini. Nah, selain Indonesia SIPF, di pasar modal ini kita juga ada penjaminan transaksi gitu. Jadi teman-teman mungkin udah tahu, kita refresh sedikit aja. Kalau transaksi di Bursa Efek Indonesia, kita beli saham, udah deal, match di harga sekian, kita dijamin dapat sahamnya. Atau kalau kita jual saham, deal, match di harga sekian, itu kita juga dijamin dapat uangnya. Nah, itu dijamin oleh lembaga clearing dan penjaminan, atau biasa disebut itu adalah KPEI gitu. Jadi ada bahkan di pasar modal nih berlapis-lapis nih penjaminan maupun perlindungannya. Nah, lalu kenapa sih kok perlu ada suatu penjaminan atau perlindungan di pasar modal? Nah, kalau kita coba runut, pertama yang menyebabkan adanya perlindungan atau penjaminan itu karena adanya risiko. Nah, jadi kita coba telaah lagi, ketika kita buka rekening efek pada suatu perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Nah, ini di sini terminologinya perusahaan sekuritas atau bank kustodian itu sama kayak bank tadi. Jadi tempat kita nitip aset kita, baik berupa saham, obligasi maupun lain-lain. Itu secara elektronik kita titipkan di kustodian ini. Kustodiannya adalah secara gampangnya kalau kita retail ini perusahaan sekuritasnya. Ketika kita menitipkan kepada sekuritas tersebut, maka kita mengizinkan sekuritas tersebut untuk melakukan administrasi. Bisa catat, simpen, transfer, bahkan melakukan transaksi atas aset tersebut, tentunya dengan instruksi dari kita sebagai investor. Kalau nggak pakai instruksi dari kita, berarti terjadi fraud. Nah, kalau fraud, berarti ada kemungkinan aset kita itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu. Kita contohkan, kalau kita punya saham BCA 10 lot, kita nggak pernah jual saham tersebut, namun tiba-tiba ketika kita cek tadi, di akses tadi yang disampaikan oleh Mbak Ruth, itu tinggal 1 lot. 9 lotnya kita nggak tahu kemana, udah dijual, dan dananya nggak masuk juga ke RDN yang kita daftarkan. RDN-nya udah diubah gitu oleh oknum yang melakukan fraud tersebut. Nah, untuk menutupi resiko ini, maka kita menyiapkan namanya dana perlindungan pemodal untuk mengantisipasi atau memberikan ganti rugi terhadap nasabah gitu. Nah, lalu dana perlindungan pemodal ini seperti apa gitu? Kalau tadi Mbak Ruth mengatakan bahwa KSEI ini ada di ujung, jadi setelah ada proses transaksi di Bursa Efek Indonesia, proses clearing dan penjaminan di KPEI, dan proses penyimpanan dan penyelesaian di KSEI, maka Indonesia SIPF ini lebih di ujung lagi. Jadi kalau di kendaraan pasar modal ini kita ibaratkan suatu mobil, itu bursa ke P dan ke C itu masih kelihatan nih di dalam mobilnya. Bisa jadi mesinnya, jadi setir, jadi dashboard, jadi jendela, dan lain-lain. Nah, kalau SIPF ini kita ibaratkan sebagai airbag gitu. Jadi kalau belum kondisi yang memang sangat fatal, itu airbagnya nggak akan mengembang. Kita nggak akan muncul nih Indonesia SIPF gitu. Cuman kita tetap akan memberikan awareness bahwa mobil ini, pasar modal ini, kendaraan kita untuk mencapai cuan gitu, itu ada airbagnya, yaitu Indonesia SIPF. Indonesia SIPF itu harus tetap ada, harus bagus perlindungannya, dan hanya akan muncul kalau ada kejadian terburuk yang kita harapkan seumur hidup itu nggak akan terjadi kejadiannya. Jadi kalau kita beli mobil, kita pasti tanya kan, ini ada airbagnya berapa gitu. Kalau mobil Eropa mungkin lebih banyak. Nah itu, tapi kita nanyain airbagnya itu, tentunya kita nggak mengharapkan sebetulnya airbag itu akan suatu saat mengembang gitu. Sampai dipensiunkan mobil ini jangan sampai airbag itu mengembang. Begitu juga dengan SIPF, jangan sampai diaktifkan klausul perlindungan oleh Indonesia SIPF itu. Nah, ini sekilas tentang Indonesia SIPF. Jadi kita bentuknya perusahaan PT, kita punya dasar hukum dari peraturan OJK
yaitu Peraturan OJK Nomor 49 tahun 2016 tentang DPP, dan Peraturan OJK tahun 2016 tentang penyelenggara dari DPP tersebut gitu. Nah, pemegang saham kita adalah SRO. Jadi saya sama Mbak Ruth nih satu grup lah gitu. Jadi ada BEI, KPEI, dan KSEI itu secara bersama-sama menjadi pemegang saham dari Indonesia SIPF. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan gitu. Kenapa OJK menerbitkan sekaligus dua peraturan? Mengatur yang satu tentang dananya atau dana pelindungan pemodal, yang satu lagi mengatur tentang penyelenggara dari dana pelindungan pemodal tersebut. Nah, ini mungkin bagi yang juga punya reksadana nih konsepnya mirip-mirip dengan manajer investasi dan fund yang dikelolanya, dana yang dikelolanya gitu. Nah, DPP ini adalah dananya. Jadi dia entitas tersendiri, kumpulan dana yang alokasinya sudah diatur dalam peraturan OJK tahun 2016 tersebut gitu. Jadi hanya boleh digunakan untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal gitu. Jadi hanya digunakan terkait hal-hal ini. Sedangkan penyelenggara dari DPP ini itu adalah perusahaan, dalam hal ini Indonesia SIPF, yang diberikan izin oleh OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dari DPP ini. Nah, jadi ada dua entitas yang terpisah nih. Jadi aset kami sebagai perusahaan itu tidak masuk sebagai aset dari dana pelindungan pemodal. Demikian juga kami sebagai perusahaan itu tidak boleh serta-merta menggunakan DPP itu untuk kepentingan kami gitu, karena memang peruntukannya sudah diatur lewat peraturan OJK nomor 49 tahun 2016. Nah, secara teknisnya seperti apa? Jadi setiap bulan, setiap tengah tahun, dan setiap akhir tahun itu kita membuat suatu laporan keuangan dari dua entitas. Yang pertama tentang DPP, dananya. Yang kedua itu tentang kita sebagai perseroan yang diberikan mandat untuk mengelola dari DPP tersebut gitu. Jadi ini memang suatu bentuk transparansi dari dana pelindungan pemodal itu sendiri. Nah, ini sedikit statistik mengenai keberadaan dana pelindungan pemodal. Per tengah tahun ini itu jumlahnya 231,39 miliar rupiah. Dan kita juga ada namanya dana backup dari DPP itu, namanya dana CGRP, cadangan ganti rugi pemodal, itu jumlahnya adalah 150 miliar rupiah gitu. Nah, tahapannya adalah DPP yang akan digunakan terlebih dahulu jika ada kejadian kehilangan, dan jika DPP itu tidak cukup, maka baru digunakan backupnya, yaitu dana cadangan ganti rugi pemodal. Nah, DPP ini sumbernya dari mana aja? Jadi mungkin nanti banyak juga teman-teman, jangan-jangan nanti investor ada ini ya, ada iurannya gitu untuk SIPF gitu. Nah, ini langsung kita paparkan bahwa 231,39 miliar ini dikumpulkan dari setidaknya ada 5 sumber. Yang pertama itu kontribusi awal dari bursa, KPEI, dan KSEI, kemudian iuran keanggotaan yang dibayarkan oleh anggota kita. Nah, jadi kita punya anggota yaitu perusahaan sekuritas dan bank kustodian tadi. Mereka yang akan membayar iuran keanggotaan, bukan teman-teman investor. Nah, kemudian ada dana yang diperoleh dari kustodian sebagai pelaksanaan hak subrogasi, hasil investasi dana pelindungan pemodal, di mana kami boleh untuk menginvestasikan uang yang sejumlah 231,39 miliar ini ke dalam deposito di bank milik pemerintah maupun di surat berharga negara gitu. Jadi instrumennya memang sangat konservatif gitu untuk menjaga agar dana ini tetap aman gitu tujuannya. Dan juga jika diizinkan oleh OJK, kami juga boleh mendapatkan dari sumber-sumber lain gitu. Misalnya hibah dan lain-lain selama itu ditetapkan oleh OJK. Nah, positioning kami Indonesia SIPF saat ini di pasar modal itu seperti apa? Jadi kalau di Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, udah lama nih undang-undangnya, itu memang mengatur tentang ada yang namanya SRO, kemudian ada perusahaan efek, lembaga penunjang, dan profesi penunjang, serta pemodal, emiten, dan reksadana. Nah, dalam perkembangannya OJK itu menerbitkan beberapa
beberapa peraturan yang mewadahi adanya lembaga-lembaga yang dimiliki oleh SRO dan memiliki peran dan fungsi yang cukup vital juga di pasar modal. Nah, selain Indonesia SIPF, SRO ini juga punya beberapa anak usaha lain. Mungkin ada yang pernah ingat kalau beli obligasi itu harganya ditentukan oleh namanya Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. Kemudian kalau bagi teman-teman investor yang mau ngambil sertifikasi terkait pasar modal, pelatihan, itu bisa di Teach Me atau The Indonesia Capital Market Institute. Nah, juga bagi teman-teman yang melakukan transaksi margin, itu beberapa perusahaan sekuritas sudah memiliki fasilitas pendanaan transaksi margin yang diberikan oleh PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. Nah, ini sekedar informasi tambahan bagi teman-teman investor. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung sedikit mengenai anggota dana perlindungan pemodal atau anggota SIPF. Nah, ini sifatnya wajib ya. Jadi seluruh perusahaan sekuritas yang punya license untuk mengadministrasikan rekening efek dan juga bank kustodian itu wajib menjadi anggota kita, anggota SIPF atau anggota dana perlindungan pemodal. Nah, jadi kalau suatu perusahaan misalnya Trimegah Sekuritas itu secara otomatis dia merupakan anggota bursa, juga anggota clearing, pemakai jasa KSEI, dan juga anggota dana perlindungan pemodal atau anggota SIPF gitu. Nah, untuk penanda dari anggota kita itu secara fisik kita mengirimkan namanya stiker tanda keanggotaan dana perlindungan pemodal kepada seluruh anggota kita sesuaikan dengan jumlah kantor cabangnya dan kantor pusatnya gitu. Sehingga di setiap lokasi strategis teman-teman akan bisa melihat stiker ini gitu. Nah, selain itu juga karena sekarang pandemi ya, jadi jarang ada yang main ke kantor sekuritas. Nah, itu juga kita sarankan kepada teman-teman untuk ngecek nih di www.indonesiasipf.co.id gitu. Kita punya anggota sekarang berapa sih, siapa aja gitu, sekuritas tempat teman-teman itu sebetulnya jadi anggota atau enggak gitu. Jangan-jangan enggak, jangan-jangan ternyata dia bukan bagian dari pasar modal gitu. Nah, ini perlu untuk nanti teman-teman untuk awareness dicek juga nih di website kita www.indonesiasipf.co.id. Nah, kemudian syaratnya apa nih bagi teman-teman investor supaya dapat perlindungan dari Indonesia SIPF? Butuh daftar nggak? Itu sering pertanyaan tuh dari teman-teman gitu. Apakah kita harus mengajukan untuk mendapatkan perlindungan atau seperti apa gitu? Nah, di sini saya jabarkan tentang persyaratan perlindungan pemodal gitu. Sangat simpel. Jadi pada intinya apabila teman-teman investor itu benar membuka rekening efek pada kustodian dan menitipkan asetnya di situ, dalam artian nih saham, obligasi, dan lain-lain tadi, dan aset tadi itu dibukakan sub rekening efek di KSEI. Dalam artian tadi Mbak Ruth tadi menjelaskan tentang sistem SIBES KSEI. Nah, aset tadi itu disimpan di situ secara kolektif. Dan teman-teman nanti dari KSEI itu diberikan namanya nomor tunggal identitas pemodal atau SID, Single Investor Identification. Nah, selama memiliki syarat-syarat tadi, teman-teman tuh udah otomatis dilindungi oleh Indonesia SIPF. Jadi nggak perlu daftar, nggak perlu isi formulir, nggak perlu bayar iuran tertentu ke kita, udah otomatis kita lindungi gitu. Yang ada SID-nya di KSEI. Nah, lalu terkait aset yang kita lindungi, tadi sudah disinggung juga sedikit, adalah seluruh jenis efek yang tercatat dan terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI. Dalam hal ini di SIBES, itu yang meliputi efek bersifat ekuitas ya, mayoritasnya, kemudian efek bersifat hutang, itu biasanya obligasi, kalau korporasi itu semuanya di KSEI. Kemudian ada juga minoritasnya bentuk-bentuk efek derivatif dan beberapa bentuk reksadana tertentu yang juga disimpan di KSEI, misalkan ETF gitu. Tapi kalau reksadana yang lazim kita kenal sekarang itu sebetulnya tempat penitipan kolektifnya di bank kustodiannya masing-masing, bukan di KSEI. Nah, itu nanti yang akan membedakan gitu. Nah, selain itu kita juga dari Indonesia SIPF itu melindungi dana yang
kita titipkan pada bank sebagai rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, jadi kalau kita mau beli saham harus setor ke sana. Kalau kita jual saham, uangnya masuk ke sana, ke RDN atau RDI tadi. Nah, yang ada di RDN atau RDI tadi, itu dilindungi oleh Indonesia SIPF apabila fraudnya dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Cuman kalau bank tempat kita buka rekening itu yang kolaps, nanti pelindungannya itu nanti dari LPS. Nah, kemudian kita lanjut sedikit di alur perlindungan pemodal. Ini kita ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, itu apabila teman-teman mengalami kejadian seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya punya efek itu 10 lot BCA, tiba-tiba hanya tinggal 1, itu teman-teman harus lapor ke perusahaan sekuritasnya, tempat teman-teman buka dan menitipkan aset tersebut. Jadi harus komplain ke perusahaan sekuritasnya dulu. Mudah-mudahan selesai di situ. Nah, jika nggak selesai di perusahaan sekuritas tersebut, maka teman-teman bisa lanjut lapor ke OJK. Nah, di sini OJK nanti yang akan melakukan verifikasi atau investigasi. Benar nggak sih yang teman-teman sampaikan tadi? Apakah benar ada fraud oleh perusahaan sekuritas atau enggak gitu di situ? Kalau misalnya memang ada fraud di situ, maka OJK nanti akan memerintahkan perusahaan sekuritas tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabahnya atau teman-teman investor. Nah, jika tidak berkenan atau tidak kooperatif untuk memberikan ganti rugi tersebut, maka nanti dari OJK akan memberikan perintah tertulis kepada Indonesia SIPF untuk mengundang teman-teman investor klaim ke Indonesia SIPF langsung gitu. Jadi nggak perlu teman-teman ke OJK lagi, kalau sudah ada perintah dari OJK itu udah langsung ke SIPF. Nah, ini proses klaimnya yang di sebelah kanan gitu. Jadi kita akan mengumumkan kepada publik untuk melakukan klaim kepada Indonesia SIPF, kita akan menerima klaim tersebut, melakukan verifikasi dan nanti akan membuat namanya surat keputusan klaim gitu. Nah, apabila klaim milik teman-teman investor itu diterima, maka kita akan melakukan pembayaran ganti rugi, atau kalau ditolak, teman-teman masih tetap bisa mengajukan keberatan terakhir itu ke OJK. Nah, batas waktunya seperti apa? Ini kurang lebih rangkumannya seperti ini gitu. Jadi kita di total itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 5 bulan lah dari menerima pernyataan tertulis dari OJK sampai dengan kita melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemodal. Nah, itu tergantung dari nanti data-data yang kita terima dari teman-teman investor. Nah, selanjutnya kalau tadi kan kita berbicara tentang LPS ada ganti rugi maksimal 2 miliar gitu. Nah, di industri pasar modal kita juga punya batasan maksimal ganti rugi yang diberikan gitu. Karena kita tahu aset milik teman-teman investor di pasar modal itu jumlahnya sekarang udah ribuan triliun, lebih dari 5.000 triliun market caps di pasar modal kita. Bahkan 6.000-an triliun seingat saya gitu. Nah, kalau ingin ganti ruginya berapa yang hilang, segitu yang diganti, itu berarti kita perlu menyiapkan dana yang sama dengan market caps di pasar modal. Sedangkan tadi teman-teman udah lihat bahwa kita punya dana itu sekarang sekitar 300-an miliar gitu yang bisa untuk melakukan ganti rugi, sehingga perlu diberikan batas maksimal. Di tahun 2013 pertama kali diberlakukan itu batasan maksimalnya 25 juta per pemodal. Di tahun 2015 ditingkatkan menjadi 100 juta rupiah per pemodal, dan di tahun 2021 ini ditetapkan oleh OJK menjadi 200 juta rupiah per pemodal gitu. Nah, ini semua yang menetapkan batasannya adalah OJK, tapi tetap kita dari Indonesia SIPF yang membuat suatu kajian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak, termasuk perusahaan sekuritas, investor, dan lain-lain untuk mendapatkan angka ini gitu. Mungkin ada, kalau nasabah Trimegah ini ada juga nih beberapa yang ikut dalam simulasi penanganan klaim yang kita lakukan di tahun kemarin. Nah, itu kita mengadakan FGD, mengadakan seminar dan lain-lain,
sampai akhirnya dapat masukan untuk mengusulkan hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, lalu ada suatu hal yang menarik lagi gitu. Jadi di akhir tahun 2020 OJK mengeluarkan yang namanya tambahan perlindungan di pasar modal lewat mekanisme disgorgement dan disgorgement fund. Tadi kalau perhatikan di slide presentasi saya tadi ada beberapa jenis kehilangan atau kendala terkait aset kita yang tidak dilindungi oleh Indonesia SIPF. Nah, melalui disgorgement dan disgorgement fund ini diharapkan dapat menutupi beberapa kekurangan dari mekanisme perlindungan yang ada saat ini di pasar modal gitu. Nah, bentuknya seperti apa gitu. Jadi melalui Peraturan OJK nomor 65 tahun 2020 dan diperkuat dengan Surat Edaran OJK nomor 17 tahun 2021 itu mengatur tentang pengembalian keuntungan tidak sah atau PKTS atau kalau bahasa Inggrisnya itu disgorgement, yaitu bentuk perintah OJK untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh salah satu pihak yang dia terindikasi atau terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Nah, bentuknya seperti apa gitu? Bentuknya adalah melalui dana kompensasi kerugian investor atau disgorgement fund. Nah, dana yang berhasil dihimpun dari pihak-pihak yang dapat untung secara tidak sah tadi nanti akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dirugikan, tentunya sesuai dengan kapasitas dananya tadi. Nah, untuk itu kita dalam pembahasan sekarang mohon doa juga dari teman-teman di Trimegah dan juga di SRO bahwa sedang dalam penjajakan, insya Allah Indonesia SIPF akan ditunjuklah oleh regulator, dalam hal ini OJK sebagai standby administrator gitu. Jadi kita termasuk salah satu pihak yang diminta oleh OJK sebagai bersiap-siap untuk menjadi administrator jika klausul ini nanti suatu saat akan diaktifkan. Nah, peran dan fungsinya sangat vital nih administrator. Jadi kita yang ketika sudah terbentuk dana kompensasi ini, kita nanti yang akan administrasikan dana tersebut. Kemudian kita yang akan membuka klaim seperti tadi proses klaim yang kita lakukan dalam dana perlindungan pemodal. Tapi bedanya memang ini dananya sifatnya ad hoc, ada kejadian baru dibentuk dananya. Kalau yang dana perlindungan pemodal tadi itu bentuknya adalah endowment atau dana abadi gitu, yang kapanpun kita terus bentuk dan bisa kita gunakan. Nah, ini juga bentuk layanan kita kepada teman-teman investor itu kita buka yang namanya WhatsApp Center gitu. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja ke WhatsApp Indonesia SIPF itu di 0811 3336 5553 gitu. Nah, ini kita juga nanti kalau sudah pandemi berakhir bisa boleh juga main ke kantor kita itu di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai dasar gitu. Jadi kita karena memang satu grup dengan Bursa Efek Indonesia dan KPKC, nah itu kita kantornya sama juga di situ. Nah, ini bentuk lembaga protection fund di negara lain. Jadi kalau di Amerika itu udah ada dari tahun 70-an, di Kanada ini dari tahun 60-an, di Cina itu dari tahun 2004. Nah, kita sebetulnya agak belakangan nih, tahun 2012. Kita cuma unggul dari negara-negara Afrika nih, seperti Nigeria nih baru di tahun 2014. Nah, tapi meskipun kita belakangan, perlindungan yang kita berikan nggak kalah kok dengan negara-negara lain gitu. Kita juga sudah cukup besar bahkan jumlah ganti ruginya dengan 200 juta per pemodal itu diharapkan akan dapat mengakomodasi hampir 90% dari jumlah investor di Indonesia. Karena memang hampir 90% jumlah investor di Indonesia itu investasinya di bawah 200 juta rupiah. Sehingga besar kemungkinan apabila terjadi apa-apa, kehilangan, itu bisa dapat ganti rugi mungkin yang lebih maksimal gitu. Nah, ini maskot kita, ada si Povi, ada Mbak Anya, dan ada Bung Aman gitu. Nah, ini sayangnya lagi pandemi, jadi kalau nggak pandemi ini biasa kita bagi-bagiin nih, ada boneka, ada merchandise yang menarik lah
terkait ini gitu. Nah, lalu juga kita mohon waktunya sebentar ya bagi teman-teman teman-teman investor untuk mengisi survei ini sambil mendengarkan, nggak apa-apa. Jadi dibuka aja di scan barcode-nya di sini atau bisa di link ini bit.do /survei strip ISIPF 2021 gitu. Ini pengisiannya seperti ini, lokasi acaranya 01, pengisi acaranya 06, jenis acaranya 03 gitu. Nanti terakhir akan kita tayangkan lagi. Nah, sama kita juga ada giveaway. Jadi selama acara ini tadi mungkin ada beberapa yang sudah screenshot atau screen capture. Nah, ini silakan nih di capture momennya, kemudian di share di sosial media teman-teman. Jadi jangan lupa follow @IndonesiaSIPF, kemudian tag @IndonesiaSIPF di postingan tersebut gitu. Nanti kita akan pilih 3 orang yang beruntung akan mendapatkan OVO atau GoPay itu senilai Rp100.000 bagi teman-teman. Ini silakan teman-teman. Nah, ini sama ini ya surveinya, silakan diisi gitu. Untuk survei ini 3 orang pengisi yang terpilih itu juga akan dapat giveaway berupa OVO GoPay senilai Rp50.000 gitu. Jadi ada 3 orang untuk survei ini diisi, 3 orang terpilih Rp50.000. Sesuai ini ngisinya lokasi acara 01, pengisi acara 06, jenis acara 03, dan kemudian ini yang capture momennya. Ini sebanyak-banyaknya nih. Jadi partisipannya ada 50-an di sini, mungkin sama panitia ya sekitar hampir 50 lah yang ikut. Kalau bisa ada 50 tag Indonesia SIPF di IG, kita sangat senang sekali gitu. Nanti akan kita pilih tiga orang. Itu saja dari Indonesia SIPF. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Trimegah Sekuritas. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi ya dari panitia ya, sambil teman-teman ngisi survei dari Indonesia SIPF dan ikut ada giveaway yang sendiri dari kita. Selain nanti ini ada giveaway juga, ada 10 giveaway ya kalau nggak salah nih. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Oke, saya ingatkan kembali tadi Pak Bayu sudah menyampaikan bagi Bapak Ibu peserta bisa mungkin nanti di sesi terakhir ini di tanya jawab atau diskusi, Bapak Ibu bisa sambil mengisi survei ya Pak Bayu ya, untuk bisa mendapatkan saldo OVO ya Pak, atau GoPay Pak? Boleh pilih sih Mas, tapi salah satu ya, ya OVO atau GoPay gitu. Silakan Bapak Ibu untuk mengisinya, nanti akan dipilih 3 ini ya Pak ya? Ya, yang survei ada 3, masing-masing Rp50.000. Kemudian yang untuk tag di Instagram ini, yang posting dan tag @Indonesia SIPF ini 3 orang masing-masing Rp100.000. Oke, baik Pak Bayu. Jadi ternyata di pasar modal sendiri ternyata ada lembaga semacam kayak LPS ya Pak, yang melindungi para investornya itu sendiri ya Pak ya? Ya, benar sekali Pak Arif. Harusnya bagi para Bapak Ibu investor di pasar modal menjadi semakin yakin, menjadi semakin percaya, menjadi semakin nyaman untuk berinvestasi di pasar modal ya. Karena tadi secara penyimpanan efeknya sudah disimpan di KSE, juga ada perlindungan bagi pemodal dari SIPF itu sendiri. Nah, baik Pak Bayu dan Bu Ruth, ini pertanyaan kayaknya sudah cukup banyak, sangat antusias nih dari para peserta pada sore hari ini ya. Banyak banget nih kayaknya lihat di Q&A. Saya sampai bingung milihnya nih. Saya coba ambil terlebih dahulu ya pertanyaan, mungkin sekitar 3 atau 5 pertanyaan dulu ya kali ya Pak Bayu dan Bu Ruth ya. Iya. Oke, saya coba pilih dulu ya Bapak Ibu. Ini mungkin ke Pak Bayu terlebih dahulu nih ya. Ini ada pertanyaan dari M. Arya Farabi. Apa perbedaan perlindungan yang diberikan oleh OJK, KSEI, dan
juga Indonesia SPF, atau mungkin nanti juga terakhir bisa dibantu sama Ibu Ruth juga ya. Silakan mungkin Pak Bayu atau mungkin Bu Ruth. Oke, jadi terkait perlindungan yang diberikan, perbedaannya apa nih oleh OJK, oleh KSE dan SIPF gitu. Nah, ini mungkin perlu dilihat bahwa masing-masing pihak itu sebetulnya memberikan suatu regulasi ya dalam hal ini yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman investor gitu. Nah, dari Bursa Efek Indonesia sendiri itu mengenalkan namanya unusual market activity dan juga ada efek notasi khusus. Nah, ini sebagai warning bagi teman-teman investor kalau dalam memilih portofolio gitu. Kalau yang udah banyak emiten, banyak tatonya gitu ya, kita perlu waspada mungkin gitu. Atau kalau dia masuk UMA. Dan ini terakhir itu ada rencana penerapan efek dalam pengawasan khusus gitu. Emiten dalam pengawasan khusus itu juga mungkin Pak Arif pernah dengar gitu ya, cuman memang tertunda launchingnya, udah hampir mau di launching kemarin, tapi mungkin akan ditunda gitu. Nah, dari KPEI sendiri perlindungannya itu dalam bentuk penjaminan transaksi gitu. Jadi kita mau beli saham apapun, jual saham apapun, selama match kita pasti dapat barang atau dapat uangnya. Nah, dari KSEI itu sendiri mungkin tadi dijelaskan sama Mbak Ruth bahwa memang ada namanya pemisahan rekening dana nasabah, kemudian ada juga pemisahan sub rekening efek nasabah, dan itu bisa diakses seluruhnya melalui fasilitas akses yang diberikan oleh KSEI. Nah, ini nanti silakan dikoreksi Mbak Ruth, fasilitas akses nih nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kita dari berbagai sekuritas datanya diagregasikan, diakses itu kita bisa lihat semua. Jadi bahkan lebih canggih dari yang ada di bank gitu. Saat ini kan kita kalau punya multiple account di bank, kita nggak bisa lihat saldo keseluruhannya. Kalau di pasar modal kita bisa lihat saldo keseluruhan dari akun kita itu di akses yang diberikan oleh KSEI gitu. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, Indonesia SIPF sendiri itu di akhir sebetulnya. Jadi kalau masih ada juga yang niat untuk melakukan fraud, karena memang risiko ini nggak bisa kita set nol gitu ya. Jadi kalau memang masih ada fraud, itu nanti atas instruksi dari OJK, kita tetap bisa untuk ada suatu mekanisme ganti rugi. Jadi ibaratnya investor nih nggak pulang dengan tangan kosong gitu. Jadi mungkin kalau ingat tahun 2008 ada Antaboga Sekuritas, Sarijaya Sekuritas, Signature, itu betul-betul investornya pulang dengan tangan kosong. Kalau ingat tuh mungkin ada ibu-ibu yang dari Surabaya tuh sampai joget-joget berapa puluh kali gitu demo, yang nggak balik juga karena memang nggak ada perlindungannya untuk sekuritas waktu itu. Nah, kalau sekarang itu sudah ada. Jadi kalau kejadian minimal nggak pulang dengan tangan hampa lah. 200 juta maksimal itu jumlah yang cukup signifikan gitu. Itu mungkin dari kami. Untuk perlindungannya mungkin ditambahkan sedikit Mbak Ruth dirinci yang KSEI tadi juga bagus. Oke. Jadi sebenarnya memang perlindungan ini tuh ya berdasarkan kewenangannya masing-masing gitu ya. Masing-masing misalnya Bursa Efek, dia kan punya areanya sendiri kan. Dia layanannya tuh apa, sehingga mekanisme perlindungannya juga disesuaikan gitu kan. Nah, KSEI sendiri itu kan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian gitu ya, dan penyimpanan ini kan semuanya tuh ada di KSEI gitu, kayak Mas Bayu tadi, fasilitas akses ini emang sekeren itu gitu, bisa kelihatan semua. Bapak Ibu mau buka rekening di Trimegah, mau di broker mana, mau di agen penjual reksadana mana gitu, itu akan kelihatan nih diakses gitu. Jadi karena memang fungsinya sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, keterbukaan informasinya ya seperti itu gitu ya, supaya investor bisa ngelihat sendiri. Nah, itu yang diharapkan supaya investor ini lebih nyaman lagi dan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi di pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, lalu di samping itu juga tadi Mas Bayu juga udah sampaikan bahwa ada pemisahan dana juga gitu. KSEI juga ada peraturannya juga nih gitu ya.
dananya broker sama dananya investor itu juga dipisah untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, karena memang banyak juga sebelum-sebelumnya itu banyak kasus juga yang penyalahgunaan aset nasabah. Nah, dengan adanya pemisahan dana ini diharapkan juga investor ini juga merasa lebih aman gitu ya, dananya aman nih dikelola di bank gitu ya, pihak yang memang tugasnya untuk mengelola uang gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua sebenarnya tadi balik lagi sebenarnya keamanan dan kenyamanan itu kan juga butuh partisipasinya dari investor kan. Kita nggak bisa menggantungkan peraturannya udah keren banget nih, tapi kalau misalnya investornya juga nggak aware gitu ya sama investasinya, tadi mau lapor ke SIPF gitu misalnya, terus nggak tahu ditanya SRE-nya berapa, SID-nya berapa, itu juga nggak lucu gitu ya. Jadi memang investor juga harus mulai aware nih, karena untuk lapor ke OJK atau ke SIPF atau ke SEI misalnya gitu, pasti ditanya gitu, SID-nya berapa, SRE-nya berapa, udah pernah login akses atau belum, buktinya mana, punya kepemilikan, bukti kepemilikan adanya diakses gitu ya, harus ada screen capture-nya segala macem. Mungkin itu sih Pak Arif tambahan dari penjelasannya Mas Bayu tadi. Oke, baik Pak Bayu dan ya, Ibu Ruth atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas kayaknya. Jadi masing-masing semua punya peran dan fungsi masing-masing dari setiap lembaga ini ya, Bu Ruth dan Pak Bayu ya. Ya, betul sekali. Ini Pak Bayu dan Bu Ruth nih ya. Pertanyaan memang cukup banyak nih ya. Ya, sampai bingung nih Pak Arif kayaknya nih, udah bagus-bagus semua lagi. Saya coba pilih misal ini ada pertanyaan dari Pak Agus Hartanto. Nah, bagaimana nasibnya nasabah jika sekuritas yang izinnya itu dicabut nih Pak, atau Ibu Ruth ya mungkin ya, sedangkan dananya masih tersimpan di RDN. Nah, perlindungan khusus dari KSE ini sehingga dana nasabah ini tetap bisa dilakukan penarikan dana atau pemindahan saham ke sekuritas lain. Ini nanti seperti apa nih? Atau mungkin Pak Bayu dan Bu Ruth bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Agus Hartanto. Silakan Mbak Ruth dulu. Oke. Jadi kalau sebenarnya saham itu bisa dipindahkan gitu ya. Memang kalau misalnya brokernya lagi ada masalah atau dicabut izinnya gitu, itu ada mekanisme juga untuk perpindahan sahamnya. Biasanya ada tuh gimana sih cara-caranya gitu. Nah, mereka pasti akan masih ada akses ke KSEI gitu ya, ke KSEI untuk memberikan instruksi pemindahan itu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa menghubungi broker yang bermasalah tersebut untuk memindahkan sahamnya Bapak Ibu ke mana gitu, ke broker mana gitu. Itu disebutkan juga subrekening efeknya berapa, SID-nya berapa gitu ya. Karena nanti akan diinput di sistemnya KSEI untuk dipindahkan. Gitu, sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena kan memang tadi saham itu kan central custody-nya ada di KSEI gitu. Jadi saham itu bisa dipindahkan dari broker satu ke broker yang lain. Gitu. Nah, jadi menyambung dari Mbak Ruth, kalau ada perusahaan sekuritas yang tutup, sampai saat ini kalau perlindungan di SIPF, itu meskipun dia sudah dicabut keanggotaan bursanya oleh Bursa Efek Indonesia, dia akan tetap menjadi anggota dana perlindungan pemodal selama dia masih menjadi pemakai jasa KSE. Nah, kecuali kalau dia urusannya sama KSE udah beres nih dalam tanda kutip, baru Indonesia SIPF bisa melakukan pencabutan keanggotaan DPP terhadap perusahaan sekuritas atau bank kustodian tersebut gitu. Jadi ini memang sekali lagi KSE ini sebagai salah satu hub utama sebetulnya di pasar modal kalau saya lihat ya, dan juga ada banyak yang berpandangan seperti itu, karena memang putus atau tidaknya status suatu perusahaan intermediary, dalam hal ini perusahaan sekuritas, bank custody maupun manajer investasi, itu erat sekali kaitannya dengan KSEI gitu. Jadi kalau sama bursa KP itu udah
putus hubungan sama ke C mereka belum putus hubungan, itu kita belum bisa cabut nih Indonesia SIPF gitu, karena memang masih ada dana milik nasabah di situ, masih ada aset milik nasabah di situ. Kalau belum dipindahkan itu akan tetap kita jaga gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi memang tetap kita memandangnya dari sisi dia asetnya disimpan atau tidak gitu. Sedangkan penyimpanan kolektifnya saat ini di pasar modal adalah di KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Itu mungkin tambahan sedikit dari SIPF ya. Oke, baik Pak Bayu dan Bu. Saya coba pilih pertanyaan lagi dari kolom Q&A nih, Bapak Ibu semua. Mungkin untuk Ibu Ruth ini kelihatannya ya. Izin bertanya dari Pak William Giovanni. Ya. Perihal RUPS online saat ini, sifatnya hanya opsional atau kewajiban bagi emiten? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih. Terima kasih sebelumnya. RUPS emang ini lagi hot topic banget sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya elektronik RUPS itu tidak meniadakan RUPS fisik. RUPS fisik tetap dilakukan nih, karena kan mesti ada minimal sih ada direktur, ada komisaris gitu yang harus memberi penjelasan kan. Nah, elektronik RUPS ini alternatif untuk kehadiran para pemegang saham gitu, supaya tadi kan kita lihat persebarannya investor itu kan ya seperti itu tadi ya, mayoritas memang di Jawa, tapi ada yang di luar juga gitu. Kalau misalnya nasabahnya ada di luar, terus untuk ikut RUPS di Jakarta kan butuh biaya dan waktu gitu kan. Jadi emang perlu ada satu alternatif nih, gimana untuk meningkatkan partisipasi atau keikutsertaan pemegang saham untuk mengikuti RUPS gitu. Apalagi kalau kita lihat tadi dari data 58% investor di pasar modal Indonesia kan generasi milenial kan, atau di bawah 30 tahun, which is itu adalah deket banget sama teknologi. Makanya KSEI juga menggunakan teknologi nih gitu. Ini sebenarnya juga supaya investor lebih nyaman lagi sih untuk pokoknya di pasar modal Indonesia tuh kita berusaha investor juga nyaman gitu, karena penting banget juga kan buat Bapak Ibu sebagai pemegang saham untuk mengikuti RUPS gitu, supaya nggak ketinggalan informasi nih, karena kan punya saham sama dengan punya perusahaannya gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai pemegang saham juga berhak untuk menerima pertanggungjawaban dari direksi, penjelasan-penjelasan strategi ke depannya gimana gitu. Kira-kira begitu Pak Arief. Oke, baik Bu Ruth. Saya mungkin lanjut ke Pak Bayu nih. Ada pertanyaan dari Pak Hasta. Bagaimana caranya mengetahui bahwa nasabah itu merupakan bagian dari perlindungan SIPF, Pak Bayu? Tadi mungkin itu sempat ada disinggung ya di materi Pak Bayu tadi ya. Ya, oke. Jadi untuk memastikannya, yang pertama teman-teman itu beneran buka rekening efek di perusahaan sekuritas yang merupakan anggota dari Dana Perlindungan Pemodal. Nah, itu bisa dilihat di www.indonesiasipf.co.id gitu. Karena kita juga pernah nih Mas Arief, jadi pernah ditelepon sama nasabah perusahaan future gitu, minta perlindungan dari SIPF gitu, jadi nggak match gitu. Jadi yang pertama pastikan memang benar buka rekening efek di perusahaan sekuritas, kemudian dipastikan lagi di akun itu bisa dilihat nanti ada SID-nya, Single Investor Identification gitu, atau nomor tunggal kepemilikan investor gitu. Cukup 2 itu aja, itu otomatis sudah dilindungi oleh Indonesia SIPF gitu. Karena yang pertama tadi ketika buka rekening efek itu udah pasti efek yang ada dalamnya tuh dibikin mirroring secara kolektif di KSEI gitu. Jadi mestinya udah sama gitu, udah berada dalam penitipan kolektif. Karena itu yang kita lindungi. Nah, juga selain itu ada dana yang di RDN. Nah, dananya yang masih dalam RDN ya, tapi kalau dari RDN udah dipindahin ke rekening pribadi, terus hilang, nah itu kita udah nggak bisa lagi nih untuk mencakupi perlindungan ke situ gitu. Tapi selama dalam RDN berarti kan dia hanya bisa dipindah bukukan oleh perusahaan sekuritas atas instruksi dari teman-teman investor. Mungkin itu sedikit Pak Arief.
Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin mengingat waktu yang makin terbatas nih ya, satu saja pertanyaan saya akan ambil dari Pak Dewono nih. Jika ada penyalahgunaan dana investor oleh manajer investasi atau sekuritas yang menyebabkan kerugian di pihak investor, apakah kerugian investor tersebut di-cover oleh SPF? Nah, berapa maksimum penggantian dana yang diberikan oleh SIPF? Tadi kayaknya mungkin sudah sempat disebut juga oleh Pak Bayu. Mungkin biar coba bisa di-reminder lagi mungkin Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Arief. Jadi kalau kita breakdown sedikit gitu ya. Jadi yang kita ada kemungkinan ganti rugi itu apabila terjadi fraud yang mengakibatkan hilangnya atau berkurang aset milik teman-teman investor itu yang dititipkan di perusahaan sekuritas dan bank kustodian gitu. Jadi sampai saat ini memang manajer investasi itu belum masuk menjadi anggota dari dana pelindungan pemodal karena memang masalahnya di penitipan kolektif itu tadi. Jadi untuk reksadana yang dalam katakanlah reksadana reguler itu memang disimpannya secara kolektif di bank kustodian gitu. Nah, mohon doa juga dari teman-teman investor dan juga dari Kesei Trimegah bahwa kita di tahun ini diminta oleh OJK untuk menyusun suatu kajian yang akan memasukkan manajer investasi sebagai anggota dari DPP juga dan juga reksadana akan kita lindungi. Ini on progress nih kajiannya, mudah-mudahan di approve gitu. Jadi udah makin enak nih di mana aja kita buka reksadana, buka di perusahaan sekuritas atau buka di bank kastedi itu jadi end to end perlindungannya di Indonesia SIPF selain juga tambahan tadi dari disgorgement fund gitu. Nah, kalau saat ini itu memang baru perusahaan sekuritas dan bank kustodian dan nilai maksimal untuk ganti ruginya adalah 200 juta rupiah per investor pada satu perusahaan sekuritas. Jadi kalau dia punya 2 atau 3 akun di perusahaan yang berbeda-beda, perusahaan sekuritas yang berbeda itu masing-masing 200 juta. Jadi bisa dapat lebih kalau kebetulan kejadiannya sama gitu. Jadi sekuritas apes nih, sekuritas ABC yang dia ikutin gitu, tiga-tiganya fraud gitu. Nah, bisa dapat sampai lebih dari 200 juta berarti secara maksimal, secara teori ya. Itu sih Pak Arief. Oke, baik Pak Bayu. Jadi untuk saat ini bagi investor reksadana memang sedang progres ya Pak untuk pengajuan peraturan sendiri ya Pak Bayu ya. Iya, betul Pak. Oke, baik Pak Bayu, mungkin Pak Burut juga karena waktu juga memang sudah menjelang akhir ini. Tidak terasa ya waktu kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Burut dan juga Pak Bayu atas paparannya. Kembali ke tema kita pada hari ini, mungkin ada beberapa yang mungkin bisa saya rangkum dari pemaparan dari Ibu Ruth maupun juga Pak Bayu. Jadi apa yang sudah disampaikan dari Kesei dan juga SIPF tadi, semoga menambah keyakinan, kenyamanan, kepercayaan bagi para investor ya, paling tidak untuk semakin yakin untuk bisa masuk ke investasi di pasar modal Indonesia ya, karena aset ataupun efek-efek yang ada ini semuanya tersimpan atau mungkin tercatat tapi di KSEI dan juga dari sisi SPF juga ada pelindungan dari pemodal untuk pelindungan dari sisi pemodal itu sendiri. Terima kasih banyak kepada Ibu Ruth dan juga Pak Bayu atas paparannya. Sebelum acara ini berakhir, mungkin ada closing remark dari Pak Bayu maupun juga Ibu Ruth. Silakan Pak Bayu atau Bu Ruth. Silakan Mbak Ruth duluan. Oke. Terima kasih loh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kenyamanan dan perlindungan ini, balik lagi saya tekankan bahwa kita sebagai investor juga harus turut ambil bagian sebagai investor ya, lakukan monitoring. Tadi KSEI sudah siapkan fasilitas akses, Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk melakukan monitoring gitu ya, benar atau enggak nih saham yang udah dibeli udah tercatat di rekeningnya yang ada di KSEI atau belum gitu. Dan ingat, yang tercatat itu yang udah settle ya, which is itu adalah kalau misalnya transaksi bursa di T+2. Jadi kalau misalnya habis beli, saldo di aplikasinya Trimegah udah nambah, kenapa diakses belum?
Nah, ya belum settle karena belum settle. Jadi nggak usah khawatir, langsung jangan suuzon, wah Trimegah gimana nih gitu atau KSI gimana nih gitu. Tapi Bapak Ibu harus tunggu dulu sampai proses settlement selesai yaitu di T+2. Nah, itu aja sebenarnya closing statement buat Bapak Ibu. Selamat berinvestasi di pasar modal Indonesia. Semoga di masa seperti ini tetap cuan ya. Harapannya seperti itu, Bu Ruth. Iya. Terima kasih, Bu Ruth. Silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi menambahkan sedikit aja dari Mbak Ruth tadi, bahwa dalam berinvestasi selain kita ingin tetap cuan, jangan lupa juga perhatikan faktor-faktor keamanannya gitu. Jadi memang kita harus manfaatkan seluruh regulasi maupun fasilitas yang sudah disediakan oleh OJK maupun SRO gitu. Jadi tadi diingat-ingat tuh kalau di bursa tuh ada UMA, ada notasi efek khusus gitu. Kemudian di KSEI itu teman-teman harus rajin juga liatin akses gitu, diteliti RDN-nya tuh kita pernah ada instruksi perubahan RDN atau enggak, jangan-jangan udah diubah sendiri gitu RDN-nya. Jadi memang keamanan itu berada dalam genggaman kita saat ini gitu. Tergantung kita mau ngelihat, kan tinggal lihat di handphone gitu. Kita mau menggunakan fasilitas itu atau enggak gitu. Kalau udah digunakan tetapi masih juga ada fraud, maka tenang aja, kita sekarang udah ada SIPF, ada dana pinjaman pemodal, bahkan dilengkapi lagi ada development fund ke depannya gitu. Mudah-mudahan itu akan dapat membangun kepercayaan investor agar berinvestasinya lebih aman dan nyaman gitu. Dan aman, nyaman, cuan, dan juga berkah investasinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya kesempatannya, Mas Akif. Oke, terima kasih Pak Bayu. Bapak Ibu, ini ada tambahan pemenang, karena saat ini pemenangnya ada 10 orang. Selamat bagi para pemenang giveaway pada acara sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham ataupun reksadana di Trimegah, dapat melakukannya secara online melalui www.trimegah.id. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Trimegah Investment App di Play Store maupun di App Store, dan pantau terus Trima Ideas untuk memperkaya ide investasi Bapak Ibu setiap harinya. Dan Trimegah Sekuritas menyediakan portal belajar online, yaitu Trimegah e-learning atau TEL, TELL, yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis di website www.tel.co.id. Di TEL ini kami menyediakan materi yang disusun secara terstruktur melalui playlist. Tak hanya itu, Bapak Ibu bisa mengerti lebih dalam mengenai bisnis model dari emiten-emiten yang ternama yang ada di kategori company visit. Oke. Besar harapan kami paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di event Trimegah berikutnya. Terima kasih Pak Bayu dan Ibu Ruth. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.